Sudah berbagai macam cara dilakukan wanita ini untuk membuat rambut keritingnya menjadi lurus dan cantik, namun tidak ada satupun yang berhasil. Yang ada membuat rambutnya semakin rusak. Namun Sherry mendapat angin segar setelah mengetahui bahwa teman sekolahnya yang juga punya rambut keriting dan rusak, kini rambutnya sudah lurus dan cantik. Sherry minta diberitahukan di mana salon yang bisa membuat rambut keriting jadi cantik seperti ini. Namun setelah Sherry datang ke sana, harganya ternyata sangat mahal. Sherry tidak hilang akal. Ia mencoba untuk mengumpulkan semua uang tabungannya. Bahkan uang yang berserakan pun juga dipungutnya. Namun tetap saja masih belum cukup. Tapi saat Sherry datang lagi ke salon itu, ia baru tahu kalau ternyata salon yang bisa membuat rambutnya menjadi lurus itu adalah milik anak baru di sekolahnya yang pernah ia selamatkan saat hampir tenggelam di pantai. Setelah mengetahui itu, sikap Sherry kepada Yoon-suk seketika berubah dan menjadi sangat perhatian. Sherry pura-pura membuat dirinya berpapasan dengan Yoon-suk di depan salon ibunya. Sherry pun langsung masuk begitu saja dan memperkenalkan dirinya kepada ibu Yoon-suk. Sherry terus-terusan membanggakan dirinya karena sudah menyelamatkan nyawa Yoon-suk. Ternyata Sherry ingin membuat ibu Yoon-suk merasa ada hutang budi dan rencananya berhasil. Ibu Yoon-suk menawarkan Harry pelurusan rambut gratis karena sudah menolong anaknya. Namun ada syarat yang diberikan ibu Yoon-suk. Sherry harus membantu dulu Yoon-suk selama kakinya masih cedera. Tentu saja demi mendapatkan rambut lurus yang cantik, Sherry begitu semangat membawakan tas Yoon-suk setiap pagi ke sekolah, mengurusi semua barang-barang Yoon-suk saat di sekolah. Bahkan Sherry sampai repot-repot mempromosikan salon milik ibu Yoon-suk. Karena hujan sudah akan turun, Sherry pun mengajak Yoon-suk ke gudang rahasia milik ayahnya. Di dalam gudang ini, Sherry menawarkan Yoon-suk ganti baju dulu, dan terlihat Yoon-suk tertarik dengan gudang rahasia yang penuh dengan komik ini. Melihat ketertarikan Yoon-suk, Sherry pun memberitahukan kode kunci gembok gudang ini kepadanya. Terlihat Yoon-suk mulai kepikiran dengan Sherry setiap malam. Namun Sherry masih ingin berjuang untuk mendekati pria tertampan di sekolahnya yang sudah lama ia sukai. Bahkan Sherry sampai mengajak teman-temannya membuat kertas origami yang akan dimasukkan ke dalam toples sebagai bentuk ungkapan cinta. Semakin banyak isinya berarti cintanya semakin besar. Bahkan Yoon-suk membantunya dengan maksimal. Sherry juga mencoba meminta siswa terpintar di kelasnya untuk memberikan slot ruang belajar kepadanya. Sebab hanya siswa dengan peringkat 100 teratas dari satu angkatan yang bisa masuk ke ruang belajar. Sherry ingin masuk ke dalam sana karena pria idamannya juga sering berada di ruang belajar. Namun siswa ini tidak mau memberikan slotnya dan malah mengatakan Sherry tidak pantas masuk ke dalam sana, apalagi untuk mendekati Kim Hyun. Hati Sherry benar-benar sangat hancur mendengarkan perkataan teman kelasnya tadi. Bahkan ia sudah tidak mau lagi mengisi toples ungkapan cintanya dan memberikannya saja kepada Yoon-suk. Saat ujian uji coba masuk perguruan tinggi diadakan, terlihat Yoon-suk sangat cepat sekali menyelesaikannya. Harry pun sampai kaget melihatnya. Padahal selama ini Yoon-suk bahkan tidak mau ikut ujian uji coba masuk perguruan tinggi. Begitu hasil uji coba diumumkan, Yoon-suk ternyata mendapat peringkat 1 dan Yoon-suk akan memberikan slot ruang belajar kepada Sherry agar Sherry bisa sering-sering bertemu dengan pria idamannya di sana. Namun Sherry mendapat kabar buruk bahwa Kim Hyun malah tidak masuk 100 besar, sehingga malah Kim Hyun yang tidak bisa masuk ruang belajar. Jadinya usaha Yoon-suk membawa Sherry masuk ke ruang belajar hanya sia-sia. Saat mereka bertemu lagi di gudang keluarga Sherry, Yoon-suk ternyata juga sudah membantu Sherry mengisi toples ungkapan cintanya sampai penuh. Sherry semakin yakin bahwa Kim Hyun, pria idamannya, tidak akan menolaknya setelah melihat toples ungkapan cinta ini. Hubungan pertemanan Sherry dan Yoon-suk pun semakin dekat. Bahkan Sherry tak menyangka kalau Yoon-suk bisa begitu dekat dengan ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, guru olahraga akan mengadakan kelas olahraga gabungan. Sherry bersama Yoon-suk akan menjadi satu tim, sedangkan Kim Hyun malah harus bermusuhan dengan Sherry. Saat pertandingan dimulai, terlihat tim Sherry dan Yoon-suk mengendalikan pertandingan. Namun Kim Hyun juga tidak mau kalah. Pemain yang menggunakan rompi harus dilindungi pasangannya. Jika terkena bola, mereka akan kalah. Hingga menjelang akhir pertandingan, hanya tersisa tim Sherry dan juga Kim Hyun. Yoon-suk melihat pasangan Kim Hyun bisa dikalahkan. Namun Sherry melihat bola yang akan dilempar oleh Yoon-suk akan mengenai Kim Hyun, pujaan hatinya. Dengan konyolnya, Harry malah menghalau bola itu dan membuat timnya sendiri kalah. Tak hanya itu, tindakannya juga membuat matanya menjadi lebam. Sherry benar-benar merasa bersalah dengan Yoon-suk. Namun untunglah Yoon-suk tidak mempermasalahkan tindakan Sherry yang mengacaukan permainan demi melindungi pujaan hatinya. Lanjut part berikutnya hanya di Snack Video.